sahabat Upscape sekalian, kembali lagi bersama Yaumil di Belajar Bareng Upscape. Pada kesempatan kali ini, sahabat Upscape sekalian, Yaumil akan mengulas terkait dengan materi manajemen keperawatan yang sering keluar saat UKOM. Pada kesempatan kali ini, Yaumil akan bahas terkait dengan 3 konten materi manajemen keperawatan yang sering keluar saat UKOM. Di antaranya adalah tipe kepemimpinan, metode asuhan keperawatan, dan tingkat ketergantungan pasien. Nah, sekarang kita masuk pada poin materi yang pertama, yaitunya adalah tipe kepemimpinan. Nah, tipe-tipe kepemimpinan yang sering keluar saat UKOM, teman-teman sahabat sekalian, itu ada 5. Ada autokratis, demokratis, birokratis, partisipatif, dan laissez-faire. Nah, untuk membedakan kelima jenis tipe kepemimpinan ini, cara simpelnya, Yaumil akan jelaskan kepada sahabat sekalian. Ya, jadi untuk kelima jenis tipe kepemimpinan ini, cara membedakannya adalah dari cara pemimpin mengambil keputusan. Jadi Yaumil ulangi, untuk membedakan kelima jenis tipe kepemimpinan ini dinilai dari cara pimpinannya mengambil keputusan. Sekarang Yaumil jelaskan satu persatu. Jadi salah satu jenis tipe kepemimpinan ini ada yang disebut sebagai autokratis. Ya, ada tipe kepemimpinan autokratis. Pada tipe kepemimpinan jenis autokratis ini, semua kebijakan atau semua keputusan itu berada di tangan pimpinan. Jadi bawahan nggak turut andil dalam proses pengambilan keputusannya. Dia cuma nurut aja, bawahan cuma nurut saja apa yang dihasilkan atau apa keputusan dari pimpinan. Ya, itulah autokratis. Semua keputusan berasal dari pimpinan. Lawan dari autokratis yaitu adalah demokratis. Ya, yang harus sahabat Upscape ketahui, lawannya adalah demokratis. Di mana tipe kepemimpinan jenis demokratis ini diartikan dengan tipe kepemimpinan di mana pemimpinnya itu mengajak seluruh bawahannya bekerja sama dalam pengambilan keputusan. Jadi keputusan final itu berada di tangan bersama. Berada di tangan bersama, bukan hanya di tangan bawahan saja, bukan di tangan pimpinan saja. Jadi merupakan keputusan yang bersama-sama, ya. Jadi itu bedanya demokratis dan autokratis. Kalau autokratis tadi fokusnya berada di pimpinan, kalau demokratis itu fokusnya di sama-sama. Nah, di tengah-tengah antara autokratis dan demokratis ini, itu ada lagi tipe kepemimpinan yang disebut dengan partisipatif. Ya. Partisipatif ini sering diartikan dengan tipe kepemimpinan yang merupakan gabungan dari autokratis dan demokratis. Bagaimana sifatnya? Jadi pada tipe kepemimpinan partisipatif, pemimpin mengajak bawahannya dalam proses pengambilan keputusan. Ya, jadi bawahan diajak dalam proses pengambilan keputusan, namun keputusan final tetap berada di tangan pimpinannya. Itulah partisipatif. Ya, itu adalah partisipatif. Nah, lanjut lagi, ada 2 lagi, itu ada yang namanya birokratis. Ya. Di luar 3 ini ada yang namanya birokratis. Kalau birokratis itu sering diartikan atau sering didefinisikan tipe kepemimpinan yang pengambilan keputusannya berdasarkan dengan aturan-aturan yang mengikat, yang biasanya baku dan tidak fleksibel, sehingga dalam menjalankan peran, pimpinan sering kewalahan atau sering tidak menjadi fleksibel dalam menjalankan tugasnya. Itu adalah tipe birokratis. Pengambilan keputusan atau gaya kepemimpinan yang fokusnya itu pada aturan-aturan yang berlaku. Dan lawannya lagi itu adalah laissez-faire. Jadi tipe kepemimpinan laissez-faire ini, sahabat Upscape sekalian, sering diartikan sebagai tipe kepemimpinan yang tanpa pengaruh. Jadi pemimpinnya pada gaya kepemimpinan ini itu bahkan tidak mengatur sama sekali, membebaskan semua bawahannya melakukan sesuatu tanpa adanya arahan, tanpa adanya pengontrolan. Jadi sifatnya seperti pemimpin ofisial saja. Pimpinan sifatnya hanya sebagai fasilitator dan bawahannya bisa melakukan banyak hal atau mengambil keputusan sendiri tanpa adanya arahan, tanpa adanya kontrol dari pimpinan tersebut. Ini merupakan lawan dari birokratis. Nah, begitulah cara membedakan dari 5 tipe kepemimpinan, yang mana
kelima jenis tipe kepemimpinan ini sering keluar saat uji kompetensi. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu metode asuhan keperawatan. Jadi sahabat obsker sekalian, ini adalah 5 metode asuhan keperawatan yang sering keluar saat UKOM. Ada metode kasus, fungsional, metode tim, primer, dan modular. Nah, sekarang kita bedakan dari kelima metode asuhan keperawatan ini. Yang menjelaskan. Pertama ada metode kasus. Secara simpelnya, teman-teman sekalian bisa mengetahui bahwasanya metode kasus ini diartikan atau dalam implementasinya, metode kasus ini di mana satu perawat akan menghandle sekelompok pasien tertentu dalam shift-nya. Ya, jadi kata kuncinya satu perawat akan menghandle sekelompok pasien tertentu. Jadi sekelompok pasien tertentunya ini bisa saja 2, bisa saja 3, atau bahkan bisa 1 secara penuh dalam satu shift tertentu. Ya, jadi nggak harus 1 nih sahabat Obskep. Jadi bisa 2, bisa 3. Tapi kata kuncinya itu secara penuh. Jadi cuma itu aja, kalau dia udah dibagi 3 pasien menjadi tanggung jawabnya, itu dikelolanya secara penuh oleh perawat tersebut dalam satu shift-nya. Sehingga ketika shift-nya sudah berganti, itu akan digantikan lagi dengan perawat lain yang juga mengelola secara penuh. Itu yang dimaksud dengan metode kasus. Ya, jadi satu perawat menghandle secara penuh sekelompok pasien dalam satu shift-nya. Itu dia metode kasus. Ini biasanya ditemukan pada konsep perawatan di ruangan-ruangan intensif, ya, di mana perawatnya mengelola secara penuh sekelompok pasien di ruangan tersebut. Lanjut ke metode yang kedua, yaitu metode fungsional. Nah, dalam implementasinya, metode fungsional ini, perawat itu ditugaskan berdasarkan tugas-tugas tertentu. Jadi pembagian tugasnya berdasarkan tugas-tugas tertentu. Misal, itu ada perawat yang tugasnya masang infus saja. Atau ada tugas perawat yang dibagi itu melakukan perawatan luka saja. Atau ada perawat yang dibagi itu tugasnya cuma melakukan administrasi saja. Ada perawat lagi yang ditugaskan untuk urusan luar saja. Jadi seperti itu sahabat Obskep. Jadi fungsional itu dibagi berdasarkan tugas-tugas tertentu perawatnya. Ya, itu kata kuncinya. Dibagi per tindakan tertentu. Ya. Selanjutnya setelah fungsional itu ada lagi metode tim. Nah, kata kunci untuk metode tim ini, itu pertama dia ada katim dan ada perawat pelaksana. Jadi ada koordinator asuhan yang nantinya akan mengkoordinatori asuhan keperawatan yang diberikan, dan ada perawat pelaksana yang akan menjalankan koordinasi yang dilakukan oleh si kepala tim tadi. Jadi ada 2 elemen ya, ada katim dan ada perawat pelaksana. Itulah yang disebut dengan metode tim. Ya, jadi pembagian tugasnya dikoordinatori oleh katim dan dilaksanakan oleh perawat pelaksana. Selanjutnya lagi adalah ada metode primer. Nah, metode primer ini kata kuncinya itu ada yang namanya perawat primer atau perawat yang bertanggung jawab secara penuh selama 24 jam terhadap pasien. Ya, ada perawat primernya atau dalam implementasinya sering disebut juga sebagai perawat penanggung jawab pasien. Nah, itu dia metode primer. Ada PPJP-nya atau perawat yang bertanggung jawab selama 24 jam terhadap pasien. Dan yang terakhir itu ada lagi yang namanya metode modular. Nah, metode modular ini adalah gabungan dari metode primer dan metode tim, di mana ada PP-nya, ada perawat primer yang bertanggung jawab secara penuh dalam 24 jam terhadap pasien, dan juga ada katim dan perawat pelaksananya. Ya, ada PPJP yang dijalankan secara tim. Bisa PPJP ini sebagai katimnya langsung, atau bahkan bisa PPJP ya berdiri mutlak secara sendiri dan berkoordinasi bareng kepala tim dan juga perawat pelaksana dalam menjalankan asuhan keperawatan. Itu dia perbedaan kelimanya sahabat Obskep sekalian. Nah, kita masuk pada topik yang ketiga, yaitunya adalah tingkat ketergantungan. Nah, jenis tingkat ketergantungan yang sering keluar saat UKOM, ini ada 2 nih sahabat Obskep. Ada pertama yang berdasarkan rumus Douglas, ada lagi yang nantinya berdasarkan referensi Hanson. Sekarang kita masuk dulu terhadap yang pembagian tingkat ketergantungan berdasarkan referensi Douglas. Itu kalau Douglas membaginya tingkat ketergantungan ini menjadi 3. Ada yang minimal care, ada yang partial care, dan ada yang di total care. Ya, jadi cuma 3. Kalau yang di Hanson ada 5. Nah, cara membedakannya sahabat Obskep sekalian, itu dinilai dari beberapa elemen.
Pertama itu ada dari ADL-nya, kemudian yang kedua dari peralatan medis yang terpasang pada pasien. Yang ketiga itu bisa berdasarkan dari tingkat kesadaran si pasien. Yang kelima berdasarkan tingkat ketergantungan yang dibutuhkan oleh pasien. Oke, sahabat Upscape sekalian, demikian pertemuan kita kali ini yang berkaitan dengan topik manajemen keperawatan. Silakan sahabat Upscape, jikalau ada yang ingin ditanyakan, bisa tuliskan di kolom komentar yang di bawah. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya untuk mendukung YouTube channel Upscape Indonesia untuk menjadi semakin bermanfaat lagi untuk sahabat dan Upscape sekalian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.